Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 1 Mei 2021, pekan keempat masa Paskah. Referensi renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai dengan 52 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudari terkasih, salah satu kebiasaan manusia adalah cenderung mengukur keberhasilan suatu karya atau pelayanan berdasarkan seberapa banyak respon positif atas apa yang telah dikerjakan. Terkadang, bila kita berhasil merubah seseorang kepada kebaikan, kita berpikir bahwa apa yang telah kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Sebaliknya, apabila orang-orang yang kita layani ternyata banyak yang berkeras hati, tidak mau diatur, serta tidak mendengarkan kita akan mudah beranggapan bahwa Tuhan tidak merestui kita atau Tuhan sedang tidak berpihak pada kita. Saudara-saudari terkasih, seperti halnya kesaksian Injil sekaligus memiliki sisi positif dan sisi negatif. Demikian pula hasil kesaksian. Bukankah justru ketika pewartaan dan kesaksian Injil yang kita sampaikan juga di dalamnya terkandung aspek negatif, yaitu peringatan keras Tuhan terhadap mereka yang mendengar namun mengeraskan hati? Kedua aspek itu terjadi dalam karya pewartaan yang dilakukan Paulus. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya dalam Injil hari ini juga dikisahkan bahwa dalam perjamuan malam terakhir menjelang sengsara dan wafatnya di kayu salib, kepada para muridnya Yesus tegaskan bahwa kepergiannya tidak akan membuat pekerjaan-pekerjaannya terhenti. Semua yang ia lakukan adalah sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Karena itu, Bapa sendirilah yang akan menjamin kesinambungan pekerjaan-pekerjaan itu, yakni dengan mengutus murid-murid Yesus. Melalui mereka, misi pewartaan Injil akan terus berlanjut. Percaya, tetap percaya, dan terus percaya kepada Tuhan. Itulah harapan Yesus kepada para muridnya. Siapa yang percaya pasti akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan besar yang dimaksud adalah menghadirkan Allah di tengah dunia yang seringkali menolaknya. Saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar untuk memberikan kesaksian lewat cara hidup kita sesuai dengan situasi dan kondisi tempat tinggal kita. Kita perlu memperhatikan konteks dan dengan cara yang dialogis, bukan konfrontatif. Namun jika semua faktor itu sudah kita pertimbangkan dan tetap terjadi penolakan, bahkan perlawanan, terimalah itu sebagai sifat Injil yang memang selalu membawa akibat positif dan negatif. Jangan merasa gagal, takut, dan malu bila ditolak. Kita harus terus bersaksi kepada lebih banyak orang yang belum berkesempatan mendengar Injil lewat cara hidup kita. Saudara-saudari terkasih, hal fundamental yang perlu kita bangun dalam diri adalah tetap membangun relasi intim dengan Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dengan Bapanya. Yesus senantiasa menunjukkan kedalaman relasinya dengan Sang Bapa. Relasi cinta yang menyatukan dan menyelamatkan. Pada tataran ini, kita dituntut untuk senantiasa membarui relasi cinta kepada Sang Bapa dan memohon iman kepada Yesus agar kita pun sanggup melihat serta menyadari kehadiran Sang Bapa melalui sabdanya di dalam seluruh pergumulan hidup kita, dimanapun kita berada. Kita berdoa, kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan rahmat dan berkat kekuatannya
di dalam tugas dan karya-karya kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.